Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was sha'imin wal musallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jemaah yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin membuka dengan kisah dialog antara seorang yang bernama Hakim dengan putranya. Dan dialog ini memang sangat populer di Google, tapi caranya dengan menggunakan searching berbahasa Arab. Dialognya adalah, ya bunayya, wahai anakku, fi hayatika la tatanazal an thalathah. Di dalam hidupmu kamu jangan lepas dari 3 hal. Apapun keadaannya, kamu harus melaksanakan, menjalankan yang 3 hal. Apa saja ayahku? Yang pertama, antakula afdalat ta'am. Kamu harus makan makanan yang paling terbaik. Yang kedua, antanama ala afdali firash. Yang kedua, kamu harus tidur di tempat tidur termewah, terbaik di zamannya. Dan yang ketiga, wa antaskuna fi afdalil buyut. Kamu harus tinggal di rumah yang paling bagus, di komplek yang paling bagus. Lalu anaknya heran. Faqala al-ibnu, kaifa li an af'ala dzalik wa nahnu fuqara. Wahai ayahku, bagaimana mungkin saya bisa melakukan itu padahal kita ini orang miskin. Bahkan disebutkan orang fakir. Orang fakir itu lebih dari miskin, lebih rendah dari miskin. Faqala al-hakim, kemudian hakim menjawab, idza akalta faqad indama taju' sayakunu ma ta'kuluhu afdalat ta'am. Anakku, maksud dari kamu harus makan makanan terbaik adalah kamu hanya boleh makan ketika kamu lapar. Kamu hanya boleh minum ketika kamu haus. Kalau kamu dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, maka makanan itu adalah makanan terenak, terlezat, termahal. Hadirin jamaah yang berbahagia, bulan Ramadan ini Allah memberikan hidangan terbaik untuk kita. Tentu para jamaah sekalian tidak asing lagi dengan makanan-makanan di hotel mewah. Saya yakin, seyakin-yakinnya sudah biasa.
Tapi apakah makanan di tempat mewah itu, di restoran yang mahal itu lebih lezat dari makanan tatkala kita berbuka puasa? Saya yakin, seyakin-yakinnya orang yang beriman akan mengatakan tidak. Makanan yang paling enak itu adalah makanan tatkala kita lapar. Makanan tatkala kita seharian berpuasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berbuka dan berbukanya pun karena Allah. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kewajiban ibadah puasa ini saya ingin menyimpulkan adalah hidangan terindah untuk seorang muslim. Saya yakin, seyakin-yakinnya mereka yang bukan muslim itu sangat berkeinginan untuk bisa seperti kita. Tidak sedikit orang yang jualan takjil padahal bukan muslim. Bahkan ada juga yang puasa padahal bukan muslim. Ada juga yang ikut memberi takjil padahal bukan muslim. Karena di situ ada keindahan yang sangat luar biasa. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Menurut seorang ahli bahasa dari Malang, dikatakan bahwa ibadah puasa ini disampaikan dengan bahasa yang sangat ringan. Allah menyampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba." Saya kebetulan cukup menggeluti bahasa Arab. Kutiba itu artinya bukan diwajibkan. Kutiba itu dituliskan, disiratkan, disuratkan, digariskan. Kenapa Allah tidak bilang wujiba, diwajibkan, furido, difardukan, luzima, dilazimkan, tetapi Allah bilang dituliskan, disuratkan. Ini menandakan bahwa perintah ibadah puasa ini perintah yang sangat ringan. Kenapa ringan? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena orang-orang dulu pun sama puasa. Jadi ibadah puasa ini ibadah yang biasa saja, tidak berat. Maka Allah ungkapkan dengan kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu kenapa sebagian orang itu berat? Tandanya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan puasa itu adalah terapi diet yang alami. Asalkan dalam berbuka, dalam sahurnya jangan pakai makan makanan tambahan energi, itu tidak alami. Insya Allah berat badan menurun, kesehatan insya Allah lebih membaik. Hadirin jamaah yang berbahagia, saya lebih yakin lagi bahwa Ramadan ini adalah hidangan terindah bagi seorang muslim. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa uhilatis siyam thalathata ahwal. Uhilas siyam salasata ahwal, uhilatis salat salasat ahwal. Puasa dan sholat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam direvisi masing-masing 3 kali. Kalau kita bahas puasa, kalau kita bahas sholat juga habis waktunya. Kita bahas puasa. Puasa itu direvisi 3 kali. Yang pertama, ibadah puasa umat Islam. Ibadah puasa umat Islam sampai 1,5 tahun setelah hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah itu dalam 1 bulan 3 hari. Nggak asik ya?
puasanya sebulan 3 hari, sebulan 3 hari, ditambah tanggal 10 bulan Asyura. Kalau masih ini kayaknya nggak asik ini, nggak akan ada begini kenikmatan seperti ini. Kemudian Allah turunkan ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan puasa 1 bulan. Cuma di fase kedua ini masih kurang mantap. Kenapa? Karena di fase kedua ini umat Islam boleh puasa, boleh enggak. Kalau mau puasa silahkan, kalau enggak puasa bayar fidyah. Nah, kalau enggak direvisi yang kedua ini saya enggak bisa bayangkan. Ini di Permata Bintaro yang milih puasa berapa orang? Betul apa betul? Nah, kan kalau enggak puasa cuma bayar fidyah 6 ons ditambah lauk. Mudah kan? Mudah sekali. Lalu kemudian alhamdulillah Allah revisi lagi, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah revisi, jadi puasanya itu wajib kecuali 1 orang sakit, yang kedua orang dalam perjalanan, termasuk di dalamnya orang yang sedang berhalangan, wanita. Alhamdulillah, dengan revisi kedua semua berpuasa, semua bergegas berpuasa. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Kalau dia tidak sakit, kalau dia tidak dalam perjalanan, maka dia wajib berpuasa. Hadirin jemaah yang berbahagia. Kemudian ada yang menarik lagi, revisi yang ketiganya apa? Menariknya revisi yang ketiga adalah, kalau dulu para jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, setelah berbuka kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh bercampur dengan istri suami kita sampai tidur. Kalau sudah tidur, sudah nggak boleh. Nah, ini repotnya kan. Coba kalau tidurnya jam 7, nah, kita nggak boleh makan lagi sampai besok maghrib. Maka ketika itu ada sahabat yang lapor kepada Rasulullah, Rasulullah, aku ini lemes banget. Kenapa kamu lemes? Iya, kemarin saya pulang kerja, datang maghrib cuma minum doang, ketiduran. Setelah bangun kan aturannya kalau sudah tidur tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bercampur. Akhirnya saya lanjut puasa sampai hari ini, lemeslah badanku. Gawat kan kalau begitu? Datang lagi Umar bin Khattab laporan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, gimana nih? Semalam aku tertidur, pas aku bangun, aku bercampur sama istriku. Dosa dong aku. Akhirnya turun ayat, gitu ya. Turun ayat, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna. Silahkan katanya, silahkan sekarang mau boleh. Alhamdulillah. Bahkan tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sekarang sahur diperintahkan. Enak lagi, sampai kita waktunya azan boleh sahur. Bahkan ada satu ormas yang mengatakan bahwa azan subuh di kita itu kecepatan 8 menit. Artinya apa? Setelah azan itu masih ada 8 menit, kita masih boleh minum. Tuh. Alhamdulillah.
tidak berat puasa. Cuma mungkin ada daerah tertentu yang puasanya lama ya, di kutub mana tuh. Saya kira itu butuh fikih yang baru. Kita serahkan kepada para ulama. Enggak mungkin masa puasanya hampir sehari full 24 jam. Ada di daerah tertentu yang katanya malamnya hanya beberapa jam. Tapi di Indonesia ini sangat luar biasa. Ini adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya Ramadan, Allah memberikan kita bunga-bunga surga. Ini kira-kira nikmatnya makan di surga itu seperti orang berpuasa. Itu baru sedikit pintu nikmatnya. Bagaimana dengan di surga? La 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Hadirin jamaah yang berbahagia, waktu sangat singkat. Tadi yang kedua yang dimaksud dengan tidur di tempat tidur yang terbaik adalah tidur ketika dalam keadaan capek bekerja, capek beribadah. Jadi kalau mau tidur di tempat terbaik, bukan di hotel yang mewah, tapi di tempat tidur yang kita capek habis beribadah, habis tadarus. Yang ketiga yang dimaksud dengan kita tinggal di komplek terbaik adalah tatkala kita dengan tetangga kita baik, tatkala kita bersilaturahim dengan baik, tatkala kita rajin ke masjid. Di situ ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah watoniyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita dapat menikmati Ramadan ini menjadi hidangan terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.